Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul menentukan metode penelitian. Sebelum kami melanjutkan ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Nur Afifah Sukmana. Saya sendiri, Nurniati. Saya Nurdiana. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu. Cara penelitian itu didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian dapat juga didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan penelitian. Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian, yakni metode penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk memperoleh data tersebut, di mana memperolehnya, dan lain-lain. Pengertian sikap penelitian. Yang pertama, selalu objektif. Yang kedua, sikap yang harus dimiliki peneliti harus kompeten dan faktual. Selain itu, seorang peneliti juga diharapkan memiliki pola pikir yang mendukung tugas-tugas mereka. Cara berpikir yang diharapkan dari seorang peneliti adalah yang pertama, berpikir skeptis. Seorang peneliti selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan atau tidak mudah percaya. Dan yang kedua, berpikir analisa. Peneliti selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Dan yang terakhir, berpikir kritis. Jenis metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Di dalam metode penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan lingkungan ilmiah sebagai sumber data peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, catatan lapangan. Disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Yang ketiga, tekanan dalam proses hukum hasil data dan informasi yang diperlukan berkenan dengan pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, untuk mengungkapkan proses bukan hasil suatu kegiatan. Yang keempat, bersifat indukatif. Penelitian kualitatif tidak dimulai dari dedukasi teori, tetapi dimulai dari lapangan, yakni fakta empiris. Yang kelima, mengutamakan makna-makna yang diungkap berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa. Selain ciri-ciri, metode kualitatif juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, metode etnografi, berarti tulisan mengenai kelompok budaya. Yang kedua, metode fenomenologi, berarti ilmu tentang penampakan, berarti ilmu tentang apa yang menampakkan pada pengalaman subjek. Yang ketiga, metode studi kasus, berarti pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Yang keempat, metode teori dasar, berarti penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelum pernah diketahui. Yang kelima, metode studi kritis, berarti metode yang digunakan dalam penelitian yang berkembang dari teori kritis.
feminis, ras, dan pasca modern yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Yang selanjutnya, metode analisis sejarah berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta yang tepat. Dan yang terakhir, metode analisis krisis berarti penelitian secara eksklusif memfokuskan kepada masa lalu. Selanjutnya ada metode penelitian kuantitatif. Di dalam metode penelitian kuantitatif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tujuan penelitian menganalisasi temuan penelitian sehingga dapat digunakan untuk memprediksi situasi yang sama pada populasi lain. Yang kedua, mendekatkan kuantitatif dimulai dengan teori dan hipotesis. Yang ketiga, peran peneliti dalam penelitian kuantitatif secara ideal berlaku sebagai observer penelitian yang tidak berpengaruh dan memihak. Yang keempat, pendekatan kuantitatif lebih menitik beratkan pada frekuensi tinggi. Yang kelima, kebenaran dari hasil analisis penelitian kuantitatif bersifat monotik dan dapat digeneralisasi. Yang keenam, penelitian kuantitatif menggunakan paradigma positif dan ilmiah. Yang ketujuh, penelitian kuantitatif sering bertolak dari teori sehingga bersifat adreduksionis dan verifikatif, yakni hanya membuktikan teori. Yang berikutnya, penelitian kuantitatif khususnya eksperimen dapat menggambarkan sebab akibat. Dan yang terakhir, waktu pengumpulan analisis data sudah dapat dipastikan penelitian dapat menentukan berbagai aturan yang terkait dengan pengumpulan data, jumlah tenaga yang diperlukan, dan jenis data yang akan dikumpulkan sesuai hipotesis yang dirumuskan. Metode kuantitatif menurut para ahli. Yang pertama, metode deskriptif menurut Whitney 1960. Yang kedua, metode komparatif. Yang ketiga, metode korelasi. Yang keempat, metode survei menurut Zygmunt 1997. Yang kelima, metode ex post facto. Yang keenam, metode true experiment. Yang kelima, metode quasi eksperimen. Yang ke-8, metode subjek tunggal. Proses metode penelitian. 1. Identifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah penelitian. Masalah yaitu terjadi kesenjangan atau gap antara gasolen atau harapan dan desain atau kenyataan. Identifikasi masalah biasanya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah tujuan variabel yang akan diteliti. Setelah identifikasi masalah di atas telah dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah pemilihan masalah. Dalam pemilihan masalah ini, ada dua pertimbangan yang harus dilakukan dalam memilih suatu permasalahan, yaitu 1. Pertimbangan mengenai arah masalah, artinya menggunakan pertimbangan akan sumbangan yang diberikan kepada pengembangan teori dalam bidang yang bersangkutan dengan dasar teoritis penelitian dan juga pemecahan masalah-masalah praktis. 2. Pertimbangan mengenai arah calon penelitian, artinya berapa biaya yang harus dikeluarkan,
kemudian waktu yang dapat digunakan, serta alat-alat dan perlengkapan yang tersedia. Selain itu, dalam penguasa metode yang diperlukan dalam melakukan pertimbangan. Dengan kata lain, bahwa cara merumuskan masalah penelitian ialah dengan dirumuskan dengan kalimat tanya. 2. Merumuskan tersebut hendaknya padat dan jelas, memberikan petunjuk tentang kemungkinan pengumpulan data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan tersebut. 2. Kajian pustaka dan hipotesis. Kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal paper, artikel, disertai tesis, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalam skripsi. Hipotesis atau hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ilmiah mencoba mengutarakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Terdapat 3 alasan utama yang mendukung pandangan ini. Di antaranya, yang pertama, hipotesis dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya, sebab dan akibat dari konflik yang dapat dijelaskan melalui teori mengenai konflik. Dan yang kedua, hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar atau difalsifikasi. Selanjutnya, hipotesis adalah alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salahnya dengan cara terbebas dari nilai dan pendapatan penelitian yang menyusun dan mengujinya. Fungsi penting hipotesis di dalam penelitian yaitu yang pertama, untuk menguji teori, yang kedua, mendorong munculnya teori, dan yang ketiga, fenomena sosial. 4. Sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. 5. Memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Tahapan-tahapan pembentukan hipotesa pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah. Yang kedua, hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminer. Yang ketiga, pengumpulan fakta. Yang keempat, formulasi hipotesa. Yang kelima, pengujian hipotesa. Dan yang keenam, aplikasi penerapan. Populasi dan sampel. Populasi atau bisa disebut dengan universe adalah keseluruhan elemen yang akan dijelaskan oleh seorang peneliti dalam penelitiannya. Sedangkan populasi tersebut bisa berbentuk objek air, udara, desa, ataupun manusia. Populasi bisa memiliki jumlah yang besar maupun kecil, serta bisa diketahui sifat atau variasinya. Mungkin itu heterogen atau homogen. Namun di sini populasi tidak dikacaukan dengan sampel. Sampel adalah perwakilan dari populasi. Dalam hal ini, jika jumlah sampel dan populasi adalah sama, maka penelitian tersebut dinamakan dengan sensus. Sering terjadi dalam penelitian, jumlah sampel yang diambil lebih sedikit daripada jumlah populasinya. Namun yang terpenting adalah cara mengambil sampel atau sampling technicus. Karena dalam sampel yang berjumlah besar bisa menyesatkan jika teknik samplingnya salah. Sebaliknya, sampel kecil sudah cukup memadai jika teknik samplingnya benar. Dan yang keempat, metode pengumpulan data. Yang pertama dengan cara wawancara, observasi, kuesioner. Yang keempat, rencana analisis data dan penulisan laporan. Sekian dari video kami, lebih kurangnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.